Dalam Rakyat Bersuara tadi malam, peneliti media dan politik Buniyani menyatakan aktor di balik aksi unjuk rasa rusuh beberapa waktu lalu adalah pembela Jokowi dan Gibran. Dan berikut ini cuplikannya. Dia mewawancarai seorang sumber namanya Ahu, itu bukan nama sebenarnya, itu namanya disamarkan. Ahu itu mengatakan bahwa dia itu disewa, diberikan uang, dijemput di Jawa Barat, di kampungnya di Jawa Piru, dibawa ke sini. Lalu sebelum datang ke Jakarta, kemudian dia itu diminta untuk membuat bom Molotov. Itu laporan Mas Aiman. Jadi itu clear bahwa dan orang ini Ahu ini dulu pernah 2 kali melakukan demo. Satu mendukung Gibran, yang kedua mendukung Pak Jokowi. Nah, dengan kata lain bahwa yang merekrut Ahu adalah orangnya Jokowi, orangnya Gibran. Oke, jadi gimana? Ini Ahu adalah perusuh. Ahu adalah perusuh, salah satu perusuh. Betul, tetapi dia ini belum ditangkap berarti Ahu ya? Belum ditangkap ya? Betul, dia orang yang ketinggalan. Oke. Dia orang yang ketinggalan. Dia dari Jawa Timur. Jawa Barat. Jawa Barat, oke. Dia kemudian datang ke gedung DPR, depan gedung DPR. Dia ketinggalan. Dia ketinggalan. Dia ketinggalan. Dia nggak bisa datang. Teman-temannya sudah ke tempatnya Pak Sahroni. Oke, waktu penjarahan. Betul, waktu penjarahan. Sementara itu Andi Aswan, PLT Ketum Jokowi Mania dalam program Rakyat Bersuara juga menentang keras sebutan geng Solo. Menurut Andi, sebutan itu sama artinya dengan menyebut warga Solo sebagai anggota gangster. Karena saya banyak sekali menerima hal-hal serupa. Hal-hal yang serupa meminta saya untuk bisa mengklarifikasi itu dari warga Solo. Karena pengertian konotasi geng itu kan konotasinya negatif. Apalagi kalau kita buka kamus besar Indonesia itu, geng itu cenderung mengatakan adalah negatif. Jadi nggak ada geng Solo tuh? Geng Solo itu, saya jelaskan dulu ini. Ya. Karena apa yang dikatakan oleh saudara Pangi itu, ya, dia mengatakan geng Solo, tapi dia tidak menunjukkan siapa geng Solo itu. Jadi menyamaratakan, mengeneralisir bahwasanya seluruh warga Solo itu adalah gangster. Ya, kalau dia artinya dia ini secara gentle, bukan chicken, dia katakan langsung aja, geng Solo itu adalah Pak Jokowi, kemudian misalnya Pak Kapolri, misalnya dengan Panglima TNI, karena mereka semua dari... Nah, tapi kan itu istilah yang umum beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun terakhir. Nah, itulah istilah-istilah itu yang digunakan oleh orang-orang yang membenci Jokowi. Perkataan itu. Kenapa nggak tunjuk langsung ke namanya saja? Karena pengertian gang ini, kalau kita lihat ya, di Italia ada satu daerah namanya Sisilia. Itu terkenal dengan mafianya. Ataupun geng Pablo Escobar misalnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berjanji tak akan bergaya seperti koboi lagi. Hal itu ia sampaikan di rapat perdana bersama dengan Komisi 11 DPR RI. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berjanji tidak akan bergaya koboi. Hal itu ia sampaikan di hadapan anggota DPR saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 11 DPR. Saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 11, ia berjanji akan berpegang pada pidato yang telah disiapkan oleh stafnya. Termasuk pemaparan tentang kebijakan keuangan yang ia sampaikan, semua sesuai dengan bahan yang telah disiapkan stafnya. Kalau waktu ketua LP saya katanya ngomongnya kayak agak koboi, sekarang nggak boleh saya baru merasakan dampaknya, rupanya beda. Jadi sekarang saya akan stick ke pidato yang sudah disiapkan oleh staf saya di sini, Pak. Jadi nggak ada session bebas lagi. Pak Menteri, boleh koboi tapi ada isinya. Siap. Sebelumnya, Purbaya jadi sorotan akibat berbagai pernyataannya yang menuai kontroversi. Tidak hanya itu, gaya komunikasi Purbaya juga dinilai seperti koboi. Meski demikian, ia telah meminta maaf dan berjanji akan memperbaikinya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Usai rapat perdana dengan Komisi 11 DPR, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sambangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk menemui Presiden Prabowo Subianto. Ia mengaku akan melaporkan perubahan anggaran tahun 2026 usai rapat kerja di DPR. Laporan atau seperti apa? Laporan, kan ini tadi DPR kan ngomongin anggaran, ada berapa yang mesti laporin ke Presiden. Salah satunya apa yang mau dilaporin? Kan di sidang DPR kan pasti ada perubahan anggaran. Itu yang kita ajukan dan kita akan laporkan ke Presiden seperti apa hasil di sidang DPR. Itu jadi angkanya belum resmi karena masih didiskusikan juga dengan Pak Presiden. Terus anggaran apa yang mau diubah? Sementara itu, pemirsa, putra Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjadi sorotan. Di akun media sosialnya, ia menulis jika ayahnya berhasil lengserkan agen CIA yang menyamar sebagai menteri. Publik menduga unggahan putra menteri ini tengah menyindir Sri Mulyani. Belum sepekan menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa kembali menjadi sorotan. Kali ini gara-gara cuitan sang anak Yudo Sadewa. Di akun media sosial pribadinya, Yudo Sadewa menulis jika ayahnya berhasil melengsarkan agen CIA Amerika yang menyamar menjadi menteri. Entah siapa agen CIA yang dimaksud. Walaupun tidak spesifik menulis nama menteri, publik menduga menteri yang dimaksud Yudo adalah Sri Mulyani. Sontak cuitan anak menteri ini viral dan menuai kontroversi. Tak lama Yudo Sadewa memberikan klarifikasi. Ia mengatakan jika postingan di media sosial hanya bercanda. Ini gak tau kenapa kok gue viral ya. Yang bilang itu sebenarnya gak beneran ya. Bu Sri Mulyani bukan agen CIA atau IMF ya. Itu gue hanya bercanda sama temen gue. Yudo juga menepis anggapan warganet jika postingan itu ditujukan untuk Sri Mulyani. Tapi aku klarifikasi nih, itu tidak benar. Itu hanya jokes yang diberikan kepada teman-teman aku terhadap Ternak Mulyono lah. Gue bilang agen CIA ya, Ternak Mulyono. Nah, setelah unggahan Yudo Sadewa viral, tak lama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberikan klarifikasi. Menurutnya anaknya masih kecil dan belum paham apa-apa. Dia nggak ngerti, masih kecil dan sudah larang atau sudah tidak main Instagram lagi. Jadi anak kecil nggak ngerti apa-apa, itu aja ya. Iya. Sudah menyampaikan Pak pesan personal dari Pak Menko mungkin ke putra. Sudah. Kan udah nggak ada lagi di take down semuanya di Instagram juga. Unggahan Yudo Sadewa kini telah dihapus. Ia pun sudah menyampaikan permintaan maaf. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sejumlah nama muncul dalam bursa calon Menteri Pemuda dan Olahraga yang saat ini masih kosong. Nama tersebut mulai dari Raffi Ahmad hingga legenda pebulu tangkis Taufik Hidayat. Siapa pengganti Dito Aryo Tejo untuk menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga masih menjadi misteri. Namun sejumlah nama muncul untuk mengisi kekosongan Menpora di Kabinet Merah Putih. Yang pertama ada Raffi Ahmad. Saat ini Raffi menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Selain itu, Raffi sebagai pemilik klub Rans Nusantara. Calon Menpora lain yakni berasal dari Partai Golkar, Putri Komarudin. Saat ini Putri merupakan anggota Komisi 11 DPR RI. Nama Wamenpora Taufik Hidayat juga masuk dalam bursa calon Menpora baru. Taufik Hidayat ini merupakan legenda bulu tangkis Indonesia. Selain Taufik, ada nama Moreno Suprapto. Pebalap internasional ini sekarang berada di Komisi 11 DPR RI. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Menpora belum dilantik karena berada di luar kota dan akan mengikuti jadwal pelantikan berikutnya. Berkenaan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, jadi
pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisi sedang di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Akan dijadwalkan kembali di prosesi pelantikan yang berikutnya. Pada 8 September lalu, Presiden Prabowo telah melantik menteri baru. Namun Menpora dan Menko Polkam masih kosong. Untuk isi kekosongan, Presiden Prabowo menunjuk Safri Syamsuddin sebagai Menko Bidang Politik dan Keamanan ad interim. Keponakan Presiden Prabowo sekaligus Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengundurkan diri sebagai anggota DPR. Pada pemerintah untuk dapat menegosiasikan agar pemerintah Arab Saudi dapat mereformasi sistem kafalah. Rahayu menyampaikan permohonan maaf juga terima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh konstituen di daerah pemilihan Jakarta Utara, Jakarta Barat hingga Kepulauan Seribu. Dirinya mengungkap alasannya memutuskan mundur dari DPR. Ia menyebut keputusan ini terkait dengan pernyataannya dalam podcast pada Februari 2025 lalu yang dipotong dan diviralkan pada Agustus lalu. Apresiasi upaya yang telah dilakukan oleh kementerian. Mulai dari kira-kira 2 minggu sebelum 17 Agustus, ada pernyataan saya dari sebuah podcast yang ditayangkan di YouTube pada tanggal 28 Februari 2025 atau 6 bulan yang lalu, yang dijadikan bahan untuk menyakiti hati rakyat. Podcast itu adalah on the record di Antara TV Indonesia dan berjudul Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif. Saya berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silahkan menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan. Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya. Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra. Konten kreator sekaligus influencer Ferry Irwandi merespon soal dugaan tindak pidana yang disampaikan oleh Satuan Cyber TNI. Melalui unggahan akun sosial media pribadinya, Ferry Irwandi memastikan tidak akan kabur dan akan menghadapi dugaan tindak pidana yang disampaikan pihak TNI. Teman-teman, sikat aja gue mau ngupdate buat yang belum terupdate. Jadi kemarin ada konsultasi antara 3 atau 4 jenderal TNI itu ke Polri ya. Gue juga nggak ngerti, mereka bilang diduga atau fakta, nggak tahu pencemaran nama baik atau apa gitu. Gue juga nggak paham karena sampai sekarang juga belum jelas. Nah yang mau gue update sekarang ternyata itu tidak bisa dilanjutkan. Kenapa demikian? Karena udah ada putusan MK yang dari awal kita semua yang punya isi di dalam kepala kita juga paham ada aturan, ada ketentuan, ada putusan yang sudah berlaku bahwa lembaga negara atau institusi itu tidak bisa menuntut warga negaranya. Gitu. Jadi ya case-nya nggak mulai kemana-mana dan bahkan berhenti sebelum itu diproses gitu. Ya gue nggak tahu apa lagi yang akan terjadi ya, tapi ya hadapi saja. Kalau jelas musuhnya bukan kami Pak, yang ribut juga bukan kami Pak, yang jadi penjahat juga bukan kami Pak. Jadi ya itu aja sih. Oh ya terakhir, terus lu gimana bang melihat TNI atau Polri? Takut nggak? Udah pernah ada case kayak gini? Ya nggak takut lah, karena gue percaya TNI dan Polri itu adalah institusi yang punya tugas untuk melindungi warganya, bukan memenjarakan warganya.